Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Raisa Syahra Fadila, NPM 10010219114. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang studi kawasan Islam di Jerman. Islam di Jerman telah ada sejak abad ke-17. Tercatat ada 4,4 hingga 4,7 juta jiwa muslim yang ada di Jerman atau setara dengan 5,4 hingga 5,7% dari keseluruhan jumlah penduduk Jerman. Hal ini menjadikan Jerman sebagai negara kedua setelah Prancis dengan jumlah muslim terbanyak di benua Eropa. Prancis sendiri memiliki populasi muslim sebanyak 4,7 juta jiwa. Di Jerman, muslim yang telah ada sejak sekian puluh tahun relatif hidup damai dan makmur secara ekonomi. Namun, mereka selalu gagal memasuki sistem pendidikan sekuler. Keberadaan orang-orang Islam pertama kali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respons perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga muslim dari Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan ke Eropa termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Setelah itu, warga muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, Irak, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesi, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di sana. Dari jumlah populasi muslim di Jerman, mayoritas merupakan pendatang dan keturunan migran generasi kedua atau ketiga. Dengan jumlah sebanyak 1,5 juta jiwa, Turki merupakan negara asal muslim terbanyak. Di antara seluruh negara bagian di Jerman, Nordrhein-Westfalen merupakan negara bagian dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di Jerman, yakni sekitar 1.343.000 jiwa. Perkenalan antara Jerman dan Islam bermula dari masa Khalifah Harun al-Rasyid pada abad ke-8. Dalam dongeng 1001 malam, al-Rasyid dikatakan telah mengembara di jalan-jalan Baghdad pada malam hari dan berpakaian sebagai pedagang untuk belajar tentang kebutuhan rakyatnya. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Charlemagne, pemimpin yang berasal dari suku Germanik, saat itu menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Abbasiyah pada tahun 797 Hijriah atau 801 Masehi. Kedua belah pihak dilaporkan menjamin kebebasan beragama bagi anggota agama lain di kerajaan masing-masing. Faktanya, Gajah Abu Abbas meninggal pada tahun 810 Masehi. Ternyata binatang mamalia ini telah dikirim oleh Khalifah ke Charlemagne di Aachen sebagai tanda persahabatannya. Walau Jerman telah menjalin hubungan dengan pemimpin Islam dalam waktu yang telah lama, keberadaan agama Islam di Jerman baru mulai pada abad ke-17. Sejarah Islam di Jerman juga tak lepas dari hubungan antara Jerman dan Turki. Pada tahun 1683, terjadi pengepungan Wina yang dilakukan oleh pasukan Kesultanan Ottoman terhadap tentara Austria dan Polandia di ibu kota Habsburg, Wina. Ini merupakan pengepungan yang kedua setelah pertama kali terjadi pada tahun 1529. Saat pengepungan kedua dilancarkan, pasukan pimpinan dari Lorraine dan Johann Sobieski dari Polandia mampu mengalahkan pasukan Ottoman. Atas kekalahan itu, banyak pasukan Ottoman yang beragama Islam ditawan dan kemudian dikirim ke Jerman. Itulah yang kemudian menjadi cikal bakal dari keberadaan Islam di Jerman. Perkembangan Islam di Jerman kemudian berlanjut saat terjadi perang antara Rusia dengan Turki pada tahun 1735 hingga tahun 1739. Konflik saat itu didasari dengan keinginan Rusia untuk memperluas wilayah ke Laut Hitam. Akibat perang, tawanan muslim pun bertambah. Pada tahun 1739, 22 orang Turki diizinkan bergabung oleh bangsawan dengan Prusia. Begitupun dengan muslim Tartar dan Bosnia. Pada tahun 1741, mereka turut bergabung dengan Prusia. Tatkala hubungan antara Prusia dan Kesultanan Ottoman sedang membaik, Jerman membuka peluang bagi sejumlah muslim untuk tinggal di sana. Salah satunya adalah perwakilan diplomatik Ottoman yang tinggal di Jerman sejak tahun 1763. Di saat perwakilan diplomatik tersebut meninggal dunia pada tahun 1798,
Raja Frederick Wilhelm III kemudian membuat sebuah pemakaman untuknya. Pemakaman yang terletak di Kolumbiadem, Berlin, kemudian menjadi pemakaman Islam pertama di Jerman. Tercatat ada 206 masjid dan sekitar 2.600 rumah ibadah kaum muslim di Jerman. 53,7% masjid yang ada di Jerman berada di pusat kota, sedangkan sisanya 26,8% dibangun di pemukiman. Dari persentase tersebut, 120 diantaranya tengah dalam tahap pembangunan atau perencanaan. Keberadaan bangunan masjid di Jerman sudah ada sejak akhir abad ke-18. Masjid pertama di Jerman dibangun di kota Schwetzingen. Raja Frederick II, pemegang kekaisaran Roma, dan Raja Yerusalem dan Sisilia pernah berkata pada tahun 1740, "Semua agama adalah sama dan baik jika orang-orang yang memeluknya jujur, dan bila Turki datang kemari dan ingin tinggal di negara ini, maka kita akan dirikan bagi mereka masjid-masjid." Pada tahun 1779, Jerman membangun Masjid Schwetzingen di dalam kompleks Istana Schwetzingen dengan rancangan arsitek Prancis Nicolas de Piget. Pembangunan masjid memakan waktu selama 15 tahun, yakni dari tahun 1779 hingga 1796. Meski bertujuan untuk menghormati toleransi, tetapi ada isu yang beredar bahwa Schwetzingen dibangun sebagai hadiah bagi salah satu istri Raja Turki yang beragama Islam. Isu lain menyatakan bahwa salah satu bangsawan yang hidup di sana pada masa itu memeluk agama Islam. Kini bangunan masjid tidak lagi digunakan sebagai tempat untuk ibadah, melainkan telah dialihfungsikan sebagai objek wisata dan bangunan bersejarah. Masjid Schwetzingen dapat dikunjungi oleh para pengunjung setiap hari kecuali hari Senin. Selain Schwetzingen, masjid bersejarah lainnya adalah Masjid Berlin Tuk Seidlik Chemie atau biasa dikenal dengan nama Masjid Seidlik. Bedanya Schwetzingen telah menjadi bekas masjid, namun Seidlik masih difungsikan sebagai tempat ibadah. Masjid Seidlik dibangun pada tahun 1983. Nama Seidlik diambil dari bahasa Turki yang berarti para syuhada. Itu dikarenakan Masjid Seidlik berada di areal pemakaman Seidlik, pemakaman para syuhada, pemakaman Islam tertua di Jerman. Pemakaman Seidlik merupakan pemakaman yang diberikan oleh pemimpin Prusia kala itu, Raja Frederick Wilhelm III, saat Ali Aziz Effendi, perwakilan diplomatik Kesultanan Ottoman, meninggal dunia pada abad ke-18. Dengan gaya arsitektur Ottoman, masjid yang terletak di Jalan Kolumbiadem Tempelhof Berlin dirancang oleh arsitek Turki Hilmi Şenol. Masjid Seidlik memiliki kubah besar dan 2 menara lancip dan kompleksnya masih menjadi wilayah diplomatik pemerintah Turki. Seiring berjalannya waktu, Masjid Seidlik telah mengalami beberapa kali renovasi sehingga luasnya pun bertambah. Untuk luas masjid telah mencapai 1.360 meter persegi, namun jika digabung dengan taman dan pemakaman, luas Seidlik mencapai 2.805 meter persegi. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.